wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Halo kawan milenial berprestasi, kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Vinams, tim admisi dan humas Universitas Muhammadiyah Kersi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Prodi Psikolog. Aduh, siapa nih? Ini dia Bu Ima. Halo Bu Ima. Halo Mbak Vina dan kawan-kawan milenial berprestasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Ya, bisa perkenalan dulu nih Bu Ima untuk menyapa teman-teman milenial berprestasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sebenarnya sudah ada sedikit perkenalan ya. Iya. Oke, nama saya Ima Fitri Soliha, bisa dipanggil Ima atau Fitri nih boleh gitu ya, karena nama saya ini nama pasaran yang banyak Ibu sekali. Ima Fitri Soliha S. Besi MA ya Bu, Iya, benar ya? benar Oke. sekali. Nah, nanti boleh kawan-kawan milenial berprestasi boleh panggil Ima atau Fitri nanti kalau kita bertemu ya di jalan ataupun di mana saja boleh. Soalnya di sini juga saling sapa untuk menyapa. Oke. Iya. Oke Bu Ima, kita di sini bakal bincang-bincang nih entah itu tentang psikolog maupun yang sekarang lagi tren sebagai remaja-remaja, terutama saya nih. Jadi kali ini tuh kayak banyak nih Bu Ima kasus-kasus pelajar terutama yang SMA kelas 12, SMA, MA, SMK sederajat kan lagi melaksanakan UTBK nih. Nah biasanya itu karena kegagalannya banyak banget mereka itu menghalalkan sebagai cara, berbagai macam cara untuk dapat diterima di sebuah perguruan tinggi. Nah itu menurut Bu Ima gimana sih kalau keterkaitannya dengan psikolog? Apakah itu termasuk dampak buruk dari mentalnya atau karena emang ketentuan lingkungan kayak gitu? Oke, baik. Sebenarnya kasus-kasus mengenai bagaimana kita bisa masuk ke perguruan tinggi itu kan banyak banget. Apalagi yang kemarin tuh kayak lagi viral itu yang menempatkan handphone masuk di dada itu ya. Yang Sampai segitunya. Iya, tertangkap gitu ya. Itu sebenarnya tuh kayaknya awal mulanya itu dia cemas akan tidak bisa mengerjakan gitu ya, mengerjakan. Selain itu sampai pada khawatir, cemas bahwa kita tidak bisa masuk ke perguruan tinggi yang sudah kita inginkan selama 3 tahun mungkin kita sudah merencanakan gitu ya, sehingga bagaimanapun caranya kita lakukan gitu ya, baik cara yang benar atau cara yang salah. Nah ini adalah salah satu tanda bahwa mental kita itu tidak siap untuk menghadapi sebuah permasalahan atau kita menghadapi UTBK itu gitu ya. Nah apabila individu atau remaja-remaja nih atau siswa-siswi SMA dan sederajat itu sudah siap, maka perilaku itu tidak akan muncul. Iya, tidak akan terjadi. Iya, tidak akan terjadi kalau kita sudah mempersiapkan semua dengan matang gitu. Berarti termasuk ada gangguan psikolog juga ya Bu ya? Kalau sampai ke gangguan sih tidak gitu ya, karena kalau kita sudah mendiagnosis untuk gangguan itu berarti ada simptom-simptom yang sudah muncul selama beberapa waktu gitu ya. Tapi namun munculnya perilaku yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan yang diharapkan itu memang indikasi gitu ya. Jadi bukan sudah wah nih gangguan nih kayaknya, tidak gitu ya, tapi indikasi bahwa dia itu khawatir yang terlalu berlebihan, nggak percaya diri akan dirinya, cemas terlalu berlebihan, padahal itu kan termasuk emosi ya pada dasarnya gitu ya, cemas, sedih gitu ya, galau, senang, gembira itu emosi. Namun emosi ini tuh terbagi menjadi 2 kalau saya bisa bilang gitu ya, based on teorinya, bahwa kalau saya suka menyebutkan ada emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Nah dari emosi ini kan bisa menjadi respon kita untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma atau tidak gitu. Nah kalau kita lagi di posisi emosi yang tidak menyenangkan,
namun dengan taraf yang berlebihan gitu ya. Pada dasarnya kita boleh sedih nggak boleh gitu ya. Kita boleh galau nggak boleh gitu ya. Nangis boleh nggak boleh gitu ya. Itu kan emosi yang tidak menyenangkan gitu ya bagi kita pada saat kondisi tertentu. Yang perlu digarisbawahi adalah kondisi tertentu. Contoh, kalau misalkan ada keluarga kita yang meninggal, nah kalau kita bahagia kan hal yang repot gitu ya. Itu kan tidak Agak aneh sesuai, juga, ya, Bu. agak aneh gitu ya. Kalau kita nggak lolos di UTBK, terus kita bahagia, itu kan aneh gitu ya. Nah itu kan yang nggak wajar. Jadi ada yang dititik beratkan adalah kondisi tertentu. Kalau kita nggak lolos UTBK, kalau sedih ya itu wajar, tapi dilihat proporsionalnya itu. Nggak boleh yang berlebihan sampai terpuruk gitu ya, Bu. Itu yang harus kita waspadai di situ. Nangis boleh gitu ya, tapi jangan sampai berlebihan gitu. Dan itu yang harus kita kenali gitu ya sebagai remaja yang milenial pastinya gitu ya. Nah, padahal kalau kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan itu, yang pasti kita harus sadar diri. Yang pertama itu ya, menyadari bahwa oke, saya lagi sedih, saya lagi galau, saya tidak lolos UTBK, tapi kita harus punya step apa yang harus saya lakukan. Nah itu sinyal itu yang mengindikasikan bahwa kita siap mental gitu. Jadi tidak bisa didiagnosis wah punya gangguan nih, enggak gitu ya, karena nggak sampai punya simptom yang menyebabkan dia bisa dikatakan gangguan gitu. Tapi kalau saat porsinya masih wajar, itu ya berarti memang dia belum bisa menerima kondisi itu. Belum siap ya, akan belum hal itu. siap akan menghadapi ketika dia gagal dalam sesuatu, contohnya yang UTBK begitu. Iya, Bu. Terus gimana sih menurut Ibu seharusnya yang dilakukan untuk meraih cita-citanya itu seperti apa, Bu? Biar nggak sampai yang kayak tadi masang handphone itu kan kayak nggak wajar banget, Bu. Iya, itu perilaku sebenarnya yang tidak diharapkan gitu ya, karena dia khawatir, cemas, sehingga dia menghalalkan segala cara gitu ya. Contohnya kalau zaman saya dulu itu nyewa joki gitu ya. Kalau sekarang itu kan teknologi sudah semakin tinggi sehingga dia bisa memasang apapun di tubuhnya untuk melalui joki itu tadi gitu ya. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan untuk tetap cita-cita kita itu tercapai gitu ya, tergapai gitu. Nah, pada dasarnya sebelum kita harus ini ya, atau kalau di psikologi itu ada perencanaan karir. Sebenarnya kita ingin jadi apa itu sudah dilakukan sejak dini harusnya. Jadi prosesnya itu panjang, tidak langsung melulu saya nanti pengen ke perguruan tinggi A gitu ya. Itu sebenarnya sudah harus dipersiapkan. Iya, betul gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah direncanakan mateng, berarti kalau saya step ini gagal, pasti punya, kalau saya suka bahasa, pintu yang lain, cara yang lain untuk tetap tujuan kita tercapai gitu. Kalau dalam bahasa Jawa tuh kayak dalan liyane. Iya, gitu. betul sekali, dalan liyane itu masih banyak, tapi itu harus kita sebagai individu gitu ya, harus punya reng-rengan perencanaan yang matang untuk menggapai cita-cita. Jadi nggak bisa nih, aku biasanya kan anak-anak sekarang kan ikut-ikut teman gitu ya. Kamu pengen kemana? Wah, karena temanku pengen ke perguruan tinggi A gitu ya, saya mau A. Nah, tapi jurusan apa yang ingin kamu ambil? Itu masih bingung lagi. Akhirnya ikut-ikutan lagi. Nah, itu kan berarti individu itu atau remaja atau siswa SMA sederajat ya, siswa-siswi itu tidak siap gitu ya untuk meraih atau dalam proses menggapai cita-cita itu gitu. Berarti secara tidak langsung belum melihat dirinya tuh sebenarnya minat di apa kayak gitu kan ya. Iya, betul. Makanya biasanya di SMA itu kan ada biasanya masuk SMA itu kita gitu ya. Kalau zaman saya dulu itu ada psikotes gitu ya. Oh iya. Nah, mungkin zaman pun juga masih ada gitu ya. Nah, psikotes itu dilihat IQ-nya berapa, nanti minat dan bakatnya itu di jurusan apa, disesuaikan. Kenapa? Karena punya kemampuan, misalkan kemampuannya 120, apakah cocok di IPA. Nah, itu sebenarnya landasan kita untuk merencanakan karir gitu ya. Apakah nanti saya IQ-nya 100, kalau saya maksa kedokteran kan ya nggak cocok gitu ya. Nah, sebenarnya itu menjadi landasan untuk kita ingin jadi apa
gitu ya, minat kita apa gitu ya. Nah, dan itu harus berproses dengan apa? Dengan pendampingan orang tua tentunya gitu ya. Terkadang orang tua itu menuntut anaknya harus jadi ini, padahal minatnya tidak di Nggak yang situ, situ, ya, atau kemampuannya belum bisa menggapai itu gitu ya. Selain itu juga karena di SMA itu banyak ini ya, apa, bimbingan konseling atau guru BK yang sudah mengupdate atau sering mendampingi, itu akhirnya terarah. Jadi bukan hanya sisi orang tua, tetapi sisi dari sekolah itu juga mendukung anak-anak untuk mencapai targetnya. Nah itu, nah sekarang sudah apa ya, casing BK itu bukan untuk anak-anak yang bermasalah, tetapi untuk anak-anak yang pengen mencapai targetnya juga gitu loh. Iya, biar kedepannya tuh lebih gampang, lebih tertata gitu ya. Betul, iya. Jadi membantu siswa-siswi untuk proses karirnya gitu. Iya. Tadi kan sedikit membahas tentang orang tua nih, Bu. Jadi di sini juga gimana sih, Bu, seharusnya peran orang tua terutama dalam bersikap ketika anaknya ini belum lolos UTBK, biar atau sekarang namanya kan SNBT gitu ya, Bu. Biar si anak ini tuh mentalnya nggak down. Soalnya kan kalau ketika kita gagal terus orang tua kayak malah nggak support, kan semakin downnya kan semakin gitu. Iya, Itu harusnya gimana, Bu? Biasanya kan kalau di SMA itu kita dikasih tahu passing grade ya, masuk perguruan tinggi itu loh ya, jurusan-jurusan itu kan ada passing grade, sehingga saya kemampuan saya begini sehingga kalau saya ambil jurusan ini di kampus ini pasti lolos gitu ya. Nah itu pun juga harus dengan keterlibatan orang tua, agar apa, keinginan orang tua itu tidak melulu harus terkabul gitu ya, ketika anaknya memang tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam hal karir loh ya, dalam hal pemilihan jurusan begitu. Jadi sebenarnya orang tua harus up to date juga gitu, bukan hanya anak yang harus di up to date untuk pengetahuan itu, tetapi orang tua pun juga harus up to date gitu ya. Nah, jadi yang paling bisa pupuk diri, kalau biasanya anak-anak sekarang kan pupuk aku dong gitu ya. Nah, biar saya itu fine-fine aja. Kadang orang tua kan alah gitu kok sedih aja sih. Nah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang nggak diharapkan anak terceplosan kata itu gitu ya. Yang dibutuhkan adalah support. Is okay kalau masih gagal ini, kita kan kemarin sudah merencanakan pakai pintu yang lain nih. Masih ada jalur yang lain, ada perguruan tinggi yang lain. Kalau misalkan sudah fokus di perguruan tinggi A, tapi kita juga harus melihat perguruan tinggi yang lain gitu ya, jurusan yang lain, atau bahkan mau ikut tahun depan gitu ya. Iya, karena masa transisi dari SMA ke mahasiswa itu masih ada jeda. Beda kalau kita habis TK, SD, SMP, SMA itu harus runtut gitu ya. Nggak bisa ya udah skip dulu, saya kerja dulu, kan nggak bisa gitu harus ya. Harus segera mungkin. Iya gitu, walaupun ada paket ya, kejar paket gitu ya. Tapi kalau dari SMA mau ke perguruan tinggi masih ada nih gitu ya, masih ada jarak boleh tahun depan, atau sudah dibatasi oleh pemerintah berapa tahun maksimal gitu ya. Nah itu sebenarnya untuk apa? Untuk merancang bagaimana kalau kita tidak lolos di pintu A gitu. Jadi masih ada loh cabang-cabang yang lain, masih ada perguruan tinggi yang lain yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita, dan itu yang perlu dirancang sejak awal oleh siswa, begitupun dibantu oleh support orang tua atau orang yang terdekat gitu ya di siswa. Itu perlu banget. Jadi harus up to date pengetahuan tuh bukan hanya di siswa, yang perlu digarisbawahi orang tua pun juga harus ikut serta. Jadi tidak udah kamu mau butuh les di mana, oke gitu, nggak butuh itu aja, tetapi harus tahu juga. Karena yang menjalani selama 4 tahun atau selama perkuliahan itu si anaknya, bukan orang tuanya. Betul sekali. Jadi pada dasarnya juga sebenarnya bukan hanya perguruan tinggi ya yang bisa cita-cita kita itu tercapai, bukan hanya melalui itu, tetapi dengan cara-cara lain juga bisa. Tetapi tujuan perguruan tinggi itu kan untuk salah satunya yaitu bisa menerapkan ilmu kita secara akademisi di masyarakat. Tujuannya sih begitu. Jadi masih bisa banyak perguruan tinggi di Indonesia, jangan khawatir ya. Salah satunya di kampus kita itu ya, itu juga keren sekali, kita punya beberapa prodi yang bisa diminati gitu ya, karena prodi kita banyak gitu ya. Oke.
Terus Bu, ngomong-ngomong sekarang kan lagi pelaksanaan UTBK atau SNBT nih. Kira-kira mental seperti apa sih yang harus disiapkan si anak untuk menjalani UTBK ini? Sebelum sama setelah pelaksanaan gitu. Ya, ini banyak sekali yang bertanya apa yang harus kusiapkan gitu. Iya. Padahal kita selama 3 tahun ini sudah menyiapkan loh gitu ya. Pada dasarnya kan begitu, kita sudah menyiapkan dari awal kita masuk SMA gitu ya. Tapi mungkin tidak disadari harus sejak dini banget dari kelas 1 SMA tuh kita harus sudah merencanakan kita nanti mau ke mana gitu ya, mau jadi apa di jurusan mana. Nah, biasanya kan mulai detik-detik mulai masuk kelas 3 baru bingung nih gitu ya. Nah, terus apa yang harus kusiapkan sebenarnya dari awal harus disiapkan. Tapi kalau sudah menyiapkan, sudah misalkan besok ujian, yang paling penting adalah jangan telat makan. Sama tidurnya nggak boleh kemalaman, harus cukup. Nah, intinya apa? Physically ini harus cukup tercukupi. Karena apa? Physically ini pasti akan mempengaruhi psikologis. Jadi fisik sama psikologis sebenarnya kakak adik gitu ya, atau saling berkaitan. Kalau fisiknya capek, jelas nanti psikologisnya pun juga akan menurun gitu ya. Tapi kalau fisiknya lagi performanya oke, karena tubuh misalkan makanannya sudah tercukupi gitu ya, tidurnya juga sudah tercukupi, pasti mentalnya pun akan performnya yang bagus juga dan akan melangsungkan ujian itu pasti dengan maksimal, dengan lancar. Nah, terus Bu, kalau saya waktunya besok ujian tuh saya nggak bisa tidur, deg-degan, gelisah, khawatir, itu bagaimana? Berarti mental saya down dong? Tidak, gitu ya. Pada dasarnya emosi yang tidak menyenangkan itu tadi sebagai warning ke kita bahwa kita itu akan siap untuk menjalani besok. Jadi jangan khawatir kalau kalian deg-degan, semua akan mengalami hal itu. Nah, deg-degan ini sebagai warning kita, tanda kita bahwa kita siap untuk melakukan hal yang ingin kita hadapi atau ujian di hari besoknya, gitu ya. Jadi kalau kita deg-degan pasti kita kan apa nih yang harus kulakukan ya, buka-buka lagi gitu ya. Nah, tapi kalau sudah hal tidak wajar atau proporsinya tinggi pasti kita ngeblank. Yang harus kita lakukan adalah sewajarnya gitu ya. Terus bagaimana untuk meminimalisir? Yang kita bisa lakukan adalah dengan cara melakukan hobi kita. Jadi seperti apa itu Bu? Nah, contoh saya suka hobinya itu shopping ya atau makan. Biasa ya kalau perempuan tuh suka makan, shopping, walaupun tidak belanja, cuma melihat-lihat aja gitu ya. Nah, itu yang biasanya saya lakukan. Jadi kembali lagi, kenali diri kita. Kita itu kalau punya masalah terus emosi kita tidak menyenangkan, apa nih yang bisa melerai? Larinya kemana? Larinya kemana gitu ya. Kalau saya suka makan, jadi saya sambil makan sambil ngobrol dengan diri saya sendiri. Oke, ini makan, makan enak yang sesuai dengan favoritnya. Tapi habis ini lebih rileks lagi ya. Nah, jadi ada kayak ngobrol dengan diri sehingga diri kita tahu, berarti menyadari kalau kita lagi sedih, kalau dengan melakukan kegiatan atau favorit kita bisa tenang, rileks. Nah, yang bisa tahu siapa diri kita, gitu. Atau misalkan ada yang orang yang harus bisa ada temennya, biasanya kan ngajak nih, ayo dong kita makan di mana gitu ya. Oh ya. Dan sambil ngomong bahwa kalau kita lagi jalan-jalan gitu ya ke mall sama teman, berarti sambil ngomong dengan diri kita, habis ini kita lebih rileks, lebih enak lagi ya, emosinya lebih stabil lagi gitu. Terus tipsnya dari Bu Ima nih, atau barangkali Bu Ima kalau nervous itu gimana sih caranya Bu, ketika apalagi dulu saya juga gitu Bu, ketika UTBK udah belajar dari jauh hari, tapi ketika harinya itu benar-benar karena nervous, dikuasai grogi, jadi hilang semua Bu. Iya, itu kayaknya dirasakan oleh semua orang ya, gitu ya, karena tadi pada dasarnya Dakdikdukser itu menjadi warning bahwa kita harus siap gitu ya. Nah, untuk meleraikan kalau sudah di hari H itu ujian kan kita nggak bisa ya makan atau shopping gitu ya. Yang paling bisa dilakukan adalah yang biasanya gitu ya orang-orang sarankan itu adalah relaksasi dengan tarik nafas, pernafasan kita gitu ya. Sambil ngobrol dengan diri, memang semuanya juga menghadapi ujian dan bukan hanya saya nih yang ujian gitu ya. Saya sudah
mempersiapkan jauh hari, belajar sudah cukup, oke, saatnya ini kita mulai gitu ya. Nah itu kita yang ngomong dengan diri sendiri. Nah itu yang bisa menyelesaikan kita sendiri dengan cara yang paling mudah adalah atur pernafasan sambil Merelaksasikan ngobrol. diri. Nah yang tidak apa ya bahasanya itu yang tidak teridentifikasi gitu ya, atau yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain adalah ngobrol dengan diri sendiri bahwa kita harus siap. Itu yang kayaknya belum terjamah gitu ya. Nah padahal kalau kita sudah ngobrol dengan diri kita bahwa kita siap, itu pasti ya insya Allah lancar gitu ya. Nah begitu Mbak. Sebentar ya Bu ya, jeda azan. Iya azan, oke, baik. Baik Bu, jadi kesimpulannya ketika kita nervous, tips yang paling sederhana itu merelaksasikan diri kita sendiri ya Bu ya, dengan tarik nafas terus sadar akan apa yang kita harus lakukan setelah ini kayak gitu ya. Iya. Terus Bu, ini tips versi Ibu nih ketika udah jadi mahasiswa. Nah, biasanya kan cara sosialisasi kita kan semakin banyak Bu, lingkupnya kan semakin besar. Iya, betul. Terutama kalau misal kita join organisasi, otomatis kita mau nggak mau kita harus adaptasi gitu Iya, kan Bu. betul. Nah, kalau versi Ibu gimana sih Bu cara mengatur kita ketika bersosialisasi dengan orang biar itu nggak menjadi beban ketika kita belajar? Kayak gimana Bu? Nah, yang perlu kita sadari gitu ya, masa transisi dari SMA jadi siswa gitu ya, Mahasiswa. jadi mahasiswa itu yang perlu kita sadari bahwa kalau ada labelnya maha berarti tingkatannya sudah semakin Lebih tinggi tinggi. gitu ya. Pada dasarnya apapun kegiatan akademik kita itu kita harus mandiri. Kenapa kalau di zaman SMA enak nih mata kuliahnya ya itu kok mata kuliah ya mata pelajaran Iya, mata ya pelajaran. sudah ditentukan sejak awal, tinggal kita beda kelas aja gitu ya. Tapi kalau di mahasiswa kita yang bisa mengatur secara mandiri, kita mau ambil mata kuliah apa, kita mau. Kalau di perguruan tinggi kan ada yang kelas sore nih, ada kelas pagi, tergantung institusinya ya. Kita mau di kelas pagi atau di kelas sore. Kita mau jadi mahasiswa aja atau mahasiswa yang aktif ikut organisasi atau sekalian kerja gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebagai mahasiswa, kita harus mandiri secara akademik. Nah, tentunya kita harus tahu pedoman akademik yang harus dibaca secara detail oleh mahasiswa. Gitu ya, pasti akan dibantu oleh dosen pembimbing, tapi porsinya berbeda loh dengan dosen wali, guru wali kelas tuh berbeda gitu ya. Yang perlu kita sadari adalah mandiri secara akademik dengan membaca. Nah, yang paling bisa dilakukan dan harus sih sebenarnya dilakukan itu adalah membaca, suka membaca gitu ya. Baik membaca referensi waktu di kuliah sistem akademiknya, atau kita juga aktif juga membaca apapun updatean informasi yang di kampus, karena untungnya di zaman sekarang ada IG, TikTok, web gitu kan semakin rame ya, jadi kita terbantu oleh itu. Nah terus untuk bersosialisasi, mau tidak mau kita dihadapi dengan beraneka ragam teman-teman. Dari suku apapun bisa masuk loh di kelas kita gitu ya. Contohnya di kelas kami ada Papua gitu kan di kampus kita ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke nih gitu ya. Nah, terus bagaimana kita harus bersosialisasi? Yang pertama ya memang penyesuaian diri gitu adaptasi. ya. Adaptasi di kelas di perguruan tinggi. Nah, yang harus kita sadari kita harus menghargai dulu. Walaupun kita punya background gitu ya, background dari suku kita, di sukuku di sini nggak boleh, tapi kok mereka boleh-boleh aja ya. Nah itu yang harus kita sadari dan kita hargai, kita hormati. Agar apa? Agar komunikasi kita tetap berjalan. Nah, dan sebagai mahasiswa biasanya kita tidak boleh nih atau tidak bisa gitu ya bekerja secara mandiri sendiri, maksudnya tugas perkuliahan biasanya dosen itu memberikan dengan tugas berkelompok gitu ya. Nah itu yang kita harus upgrading diri gitu ya, bahwa kita harus menerima orang lain gitu. Jadi prinsipnya adalah menyadari, menghargai, dan menghormati orang lain. Itu sosialisasinya. Tapi saya yakin remaja-remaja sekarang itu sosialisasinya itu lebih baik dibandingkan generasi saya.
Kenapa? Karena teknologi juga Iya, semakin canggih. Iya, semakin canggih. Ada TikTok yang kalau saya suruh main TikTok masih malu-malu gitu ya. Tapi orang anak sekarang tuh luar biasa gitu ya. Tanpa disuruh tuh sudah pede gitu ya. Waktunya ujian aja scroll TikTok Bu. Nah, itu jadi apa ya? Untuk melatih kepedean tuh sebenarnya sudah dilakukan gitu loh. Sudah kalian lakukan proses itu gitu ya. Secara online, tinggal dipraktekkan offline-nya bagaimana. Biasanya kan orang kalau di offline-nya itu diem aja tapi Pemalu, tapi ketika di chatting itu kayak cerewet. Nah itu, jadi tinggal kita mematchkan diri kita untuk menyesuaikan diri. Kalau kita di offline juga harus aktif, di online pun juga aktif. Jadi harus di-matchkan aja gitu ya. Iya. Begitu tipsnya. Seru banget Bu pembahasan kali ini. Selain UTBK juga tentang psikolog untuk melatih mental kita tuh harus seperti apa baiknya. Terus iya Bu, saya penasaran nih Bu sama prodi psikolog di Unmu Gresik. Kira-kira Ibu bisa spill nggak sih Bu sedikit aja mengenai seperti apa sih perbedaan prodi psikologi di Unmu Gresik ini dengan di prodi lain Bu? Oke, sebenarnya bukan prodi psikolog ya, tapi psikologi gitu Oh ya. ya, psikologi. Iya, karena kalau psikolog itu lebih ke profesi ya, profesinya sebagai psikolog gitu ya. Orangnya ya biasa Iya, subjeknya, betul sekali. Kalau prodinya psikologi. Nah, apa sih bedanya prodi psikologi di kampus kami UMG Muhammadiyah Gresik dengan kampus-kampus lain? Iya. Yang pertama jelas ya, motonya visi misinya bahwa kita itu entrepreneurship based on-nya dengan nilai keagamaan yang islami, itu yang menjadi pembeda gitu ya. Jadi kenapa kok entrepreneurship? Bahwa di masa kami masa yang beragam gitu ya, ada kelas pagi, kelas sore bekerja luas banget. Ada mahasiswa kami yang memang berjualan gitu ya, yang wirausaha gitu ya. Ada yang bekerja di perusahaan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin menjadi pembeda gitu ya, bahwa kami menerima mahasiswa dengan background apapun dan bisa belajar di sini gitu ya. Tenang aja. Kelas pagi boleh banyak banget, kelas sore juga boleh. Kalau kalian sibuk gitu ya bekerja, masih bisa belajar di kampus kami dengan ambil kelas sore gitu ya. Nah itu yang menjadi salah satu pembeda itu dari sisi entrepreneurship based on-nya adalah nilai keagamaan gitu. Terus kira-kira di prodi psikologi ini tuh mempelajari apa aja sih Bu kalau boleh tahu Bu? Nah kalau mempelajarinya sebenarnya hampir sama ya dengan kampus lain, karena kita based on-nya satu asosiasi ya, dan gitu sudah ada terstandat mata kuliah mana yang harus disampaikan gitu ya materinya, sehingga nggak jauh beda untuk mata kuliahnya. Nah yang dipelajari ada peminatnya ada 5, ada klinis, nanti ada psikologi klinis, abnormal gitu ya, terus ada psikologi perkembangan, ada psikologi industri dan organisasi, ada psikologi sosial, ada psikologi umum, kepribadian. Jadi sebenarnya kompleks atau banyak sekali gitu ya yang dipelajari. Jadi sebenarnya sama aja di kampus kami atau kampus yang lain, mata kuliahnya hampir sama. Mungkin yang membedakan di kami itu ada psikologi kewirausahaan, karena ya memang yang membedakan adalah di entrepreneurship-nya. Tapi di sini psikologi kewirausahaan kami itu based on-nya adalah agama Islami. Ya itu yang menjadi mungkin yang membedakan di situ. Kira-kira ada praktiknya nggak sih Bu di psikologi ini? Oh jelas ada, karena di psikologi kayak gimana tuh Bu? Jelas yang paling terkenal adalah psikotes nih, kayak itu udah takut ya, atau bahkan ketemu orang psikologi tuh kayak dia tanya, aku bagaimana gitu ya. Kadang tuh ada yang sampai bisa nebak, oh orang ini kepribadiannya kayak gini. Saya takut Bu kalau kayak gitu. Kebanyakan takut tuh, aduh ketemu orang psikologi kayaknya udah tahu nih aku kayak gimana gitu ya. Ya pasti kita akan mempelajari perilaku manusia, jelas ya, karena di psikologi yang dipelajari adalah perilaku manusia, sehingga prakteknya ya kita menggunakan alat tes gitu ya. Kita mempelajari kalau melihat nih kayaknya mahasiswa ini kayaknya kayak kesulitan belajar nih kayak gitu ya. Nah kita praktek juga. Nah dikatakan sulit belajar tuh yang bagaimana gitu ya. Terus kita juga praktek alat-alat tes yang lain untuk mengukur IQ. Ada alatnya berarti ya? Ada. Jadi kita diajari untuk itu penggunaan alat
alat ukur gitu ya, alat tes itu. Iya, terus bisa di-spill nggak sih Bu kayak keahlian atau kompetensi apa lulusan dari prodi psikologi ini? Oke, yang pertama jelas lulusan kami itu bisa menjadi peneliti ya, karena itu juga mungkin prodi lain juga begitu, karena kami dituntut tugas akhirnya adalah penelitian, jadi otomatis menjadi peneliti. Yang kedua, lulusan kami bisa menjadi asisten psikolog gitu ya. Asisten psikolog. Iya, karena di S1 tidak bisa langsung jadi psikolog. Karena di psikolog tuh harus mengambil profesi lagi ya. Tapi kita bisa menjadi asistennya. Asisten dulu, asisten psikolog. Gitu Bertahap ya Bu ya? Iya, bertahap. Jadi membantu psikolog gitu ya. Karena kami sudah dibekali bagaimana cara konseling, cara penggunaan alat tes begitu. Terus juga bisa menjadi konselor. Gitu Apa itu ya. Bu? Konselor adalah memberikan konseling. Nah, seperti kayak kalau di SMA itu kayak guru BK gitu memberikan konseling gitu. Jadi kita lulusan kita boleh gitu ya melakukan konseling gitu. Nah, terus selain itu juga pasti jelas menjadi wirausaha gitu ya, karena kita juga sudah dibekali menjadi wirausaha. Tapi di sisi psikologi, jadi bisa nih buka layanan psikologi tapi kita menjadi direkturnya, terus kita menggait psikolog-psikolog gitu. Nah itu bisa gitu ya. Contohnya pernah melihat ini nggak PT untuk melakukan psikotes, misalkan PT apa gitu ya, untuk pelayanan psikologi kita bisa menjadi direkturnya gitu ya, tapi kita harus menggait psikolog gitu ya. Itu yang menjadi lulusan kita gitu ya, untuk sebenarnya bisa jadi apapun tapi yang menjadi unggulan ada di situ. Begitu. Kalau prospek kerjanya sendiri gimana sih Bu, kayak nantinya tuh bakal kerja di mana gitu tepatnya? Kan banyak tuh kayak bingung, psikolog tuh nanti prodi psikologi tuh nanti tuh gimana sih, kayak kerjanya di mana, ngapain gitu kan Bu, masih banyak yang nggak tahu. Oh iya, untuk prospek kerjanya kita di mana aja bisa masuk karena semua butuh psikologi gitu ya. Contoh di bidang industri organisasi kita bisa masuk karena kita ada peminatan PIO atau psikologi industri dan organisasi. Bisa jadi apa personalianya, bisa jadi HRD-nya, bisa jadi menjadi SDM-nya ini ya, yang bagian mengurusi SDM, kita bisa masuk di situ. Gitu. Terus dari bidang pendidikan kita bisa masuk jadi psikologi pendidikan, itu ada minatnya. Biasanya mahasiswa kami itu kalau di dunia pendidikan jadi BK. Contoh lagi di SMA Muhammadiyah itu salah satunya ada guru BK-nya itu harus dari psikologi. Karena apa? Untuk melakukan konseling gitu ya. Terus untuk melakukan ada juga yang harus lulusannya harus profesi gitu ya, ada psikolog juga ada gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke dunia pendidikan. Nah, contoh lagi di sekolah yang berkebutuhan khusus juga butuh kami di shadow-nya gitu ya. Jadi menjadi shadow-nya gitu. Terus di bidang lain juga, contoh lagi karena saya di olahraga ya, psikologi olahraga, kita juga bisa menjadi mental coach gitu ya, pelatih mentalnya gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa masuk di situ. Gitu. Terus kita bisa masuk di mana saja sih, BNN juga bisa nih. Banyak gitu ya berarti. Banyak, jadi jangan khawatir. Asal ada peluang, masuk betul, aja di situ. Iya, karena saya yakin semua tuh bidang manapun butuh psikologi. Iya. Cukup sih Bu untuk saat ini. Jadi soalnya kita tadi kan udah bahas panjang tuh, mulai dari UTBK sampai ilmu psikologi di apalagi prodi di Unmu Kersi ini. Kesimpulannya ketika kita menghadapi kegagalan, terutama dalam teman-teman nih yang sekarang lagi UTBK itu nggak perlu takut. Meskipun kita gagal, itu adalah langkah kita untuk menuju keberhasilannya kan Bu ya? Betul sekali. Karena untuk menggapai cita-cita kita tahu banyak pintu untuk menggapai itu ya. Jadi jangan bersedih kalau gagal di satu pintu. Ya. Kalau gagal di sini coba dihalanginya. Mungkin itu belum rezekinya ya. Iya gitu ya, betul. Di kampus kami juga menjadi pilihan loh gitu ya. Iya. Ini sambil promosi sedikit ya teman-teman. Jadi sekarang di Unmu Kersi itu lagi dibuka gelombang kedua, ada jalur reguler UTBK sama KIB kuliah. Jadi bisa langsung daftar di prodi psikologi Unmu Kersi. Iya, kayak saya tunggu ya. Iya, nanti langsung ketemu sama Ibu Kaprodinya. Siap, nanti kita akan belajar bareng di psikologi. Ngomong-ngomong, terima kasih ya Bu atas waktunya pada hari ini. Semoga ilmu yang jenengan sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di dunia kita
terutama dalam psikologi. Oke, Iya. sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Iya, terima kasih buat teman-teman. Sekian dari saya, Finams, tim Admisi dan Humas dalam podcast hari ini. Kembali lagi di Sapa UMG selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.